Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan penerapan graf di bidang industri. Sebelum menuju materi, kita kenalan dulu yuk. Saya Gita Kirana Aprilia dengan NIM 222112078 dan di samping saya ada teman saya yang bernama Niswa Zahra Indrasini dengan NIM 222112265 dan Patrick Farhanuddin dengan NIM 222112282. Kami bertiga akan menjelaskan bagaimana penerapan graf pada bidang industri. Apa itu graf? Graf adalah himpunan dari objek-objek yang dinamakan titik, simpul, atau sudut yang dihubungkan oleh penghubung yang dinamakan garis atau sisi. Dalam graf yang memenuhi syarat, di mana biasanya tidak berarah, sebuah garis dari titik A ke B dianggap sama dengan garis dari titik B ke A. Dalam graf berarah, garis tersebut memiliki arah di mana sebuah garis dari titik A ke B dan titik B ke A dianggap berbeda. Berikut merupakan contoh graf. Apa itu industri? Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi dengan menggunakan keterampilan, tenaga kerja, serta penggunaan alat-alat untuk proses pengolahan dan pendistribusian sebagai kegiatan utama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas penerapan graf di bidang industri. Di industri terdapat berbagai macam proses seperti proses pembuatan, pengeringan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu proses di industri, yaitu proses pembuatan minyak dari kelapa sawit. Berikut merupakan gambaran proses pembuatan minyak dari kelapa sawit. Penimbangan dan penyortiran. Buah kelapa sawit ditimbang dan disortir untuk memilah dan memilih buah kelapa sawit yang berkualitas. Sterilisasi. Merebus buah kelapa sawit di dalam sterilizer. Proses ini bertujuan untuk menghentikan laju aktivitas enzim, menurunkan kadar air, dan membantu melunakkan buah kelapa sawit. Tracing. Buah yang sudah steril kemudian akan melalui proses tracing. Proses ini bertujuan untuk memisahkan buah kelapa sawit dengan tangkainya dengan mesin tracer. Digester. Dalam proses ini, buah yang sudah dipisahkan dengan tangkainya akan dilumatkan agar daging buah terlepas dari biji. Screw press. Daging buah yang sudah dilumatkan kemudian akan dipres dengan mesin pres. Dalam proses ini didapatkan minyak dan ampas kelapa. Sand-trap and vibrating screen. Minyak hasil dari proses screw press kemudian akan dialirkan menuju sand-trap. Dalam proses ini, minyak akan diendapkan sehingga kotoran sisa proses sebelumnya akan mengendap. Setelah diendapkan, minyak akan disaring sehingga menghasilkan minyak yang bersih dan terbebas dari kotoran. Pemanasan zat. Setelah dibersihkan, minyak akan dipanaskan pada suhu sekitar 90-95 derajat Celcius dalam mesin crude oil tank. Pengendapan. Minyak yang telah diendapkan akan dialirkan menuju mesin CST. Di dalam mesin CST, minyak akan diendapkan lumpurnya berdasarkan perbedaan massa jenis sehingga lumpur akan mengendap di bagian bawah. Pemanasan 2. Minyak yang telah diendapkan diambil menggunakan skimmer dan dialirkan menuju POT. Dalam proses ini, minyak akan ditampung dan dipanaskan untuk mengurangi kadar air. Pemurnian. Minyak yang sudah dipanaskan dalam POT akan dialirkan menuju mesin oil purifier untuk dilakukan pemurnian. Pengeringan. Setelah dimurnikan, minyak akan dialirkan menuju mesin vacuum dryer. Dalam proses ini, minyak akan dikeringkan menggunakan metode vakum. Penampungan. Minyak yang sudah dikeringkan akan dialirkan menuju CPO storage tank untuk ditampung.
Pendistribusian. Minyak siap didistribusikan. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa gambaran proses tersebut merupakan graf? Pertama, ubah setiap tahapan menjadi simpul graf. 2. Hubungkan setiap tahapan dengan garis yang akan dijadikan sebagai sisi graf. Berikut merupakan proses pembuatan minyak dari kelapa sawit setelah digambarkan dengan graf. Tahukah kamu, graf di samping merupakan graf terhubung karena semua simpul dan sisinya terhubung. Graf di samping merupakan graf berarah karena setiap sisinya diberi orientasi arah. Setiap simpul pada graf di samping berderajat 2, kecuali simpul A dan L yang berderajat 1. Sekian penjelasan dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.